Kota Madya Bau-Bau memang sudah cukup maju dibanding dengan 20 tahun sebelumnya. Jika Anda tiba di wilayah Kota Madya Bau-Bau, maka tentu saja Anda akan mencari di mana tempat-tempat makan yang enak. Dan di sini saya bisa memperkenalkan sebagaimana yang ada di stadion, di mana stadion Betuambari. Kota Madya Bau-Bau memang sudah cukup maju dibanding dengan 20 tahun sebelumnya. Jika Anda tiba di wilayah Kota Madya Bau-Bau, maka tentu saja Anda akan mencari di mana tempat-tempat makan yang enak. Dan di sini saya bisa memperkenalkan sebagaimana yang ada di stadion, di mana stadion Betuambari itu tempatlah untuk kita makan. Ayo. Opini Gino kali ini mengangkat tentang tempat makanan favorit dan enak-enak di sekitar stadion Betuambari Kota Bau-Bau. Untuk itu saudara, ayo tonton dan tonton. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan selanjutnya subscribe. Eksistensi Kota Madya Bau-Bau bukanlah kota-kota biasa yang ada di Jazirah Kesultanan Buton atau di wilayah Jazirah Sulawesi. Jika Anda tiba di Kota Bau-Bau atau di Kota Madya Bau-Bau, jangan lupa Anda mampir ke sekitar stadion Betuambari. Stadion yang ada di jantung Kota Bau-Bau ini bukan saja menyajikan bagaimana pertandingan olahraga di sana, melainkan di sana juga ada tempat-tempat ibadah dan juga tempat berbelanja untuk makan, di mana makanannya adalah makanan enak-enak. Untuk itu saudara, ikuti dan tonton bagaimana kita menyajikan hingga kita melihat. Dan jika Anda sudah tiba saatnya waktu sholat, maka Anda tinggal mampir saja ke masjid yang terdekat dari stadion itu. Karena di samping stadion itu juga ada salah satu perguruan tinggi, namanya Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam, yang saat ini merupakan pusat peradaban kalangan mahasiswa yang kuliah tentang ilmu agama Islam. Hal inilah yang patut kita gambarkan. Karena Kota Bau-Bau seiring waktu, income per kapitanya makin hari makin signifikan, di mana saat ini Wali Kota Bau-Bau dipimpin oleh Laode Ahmad Monianse. Kini makin tampak Kota Bau-Bau ini semakin beriman, bahkan sisi ekonominya dan juga bandara-bandara hingga dermaga pelabuhan Perni itu 1 bulan dimasuki kapalnya masuk ke Kota Bau-Bau sekitar 36 kali. Wow kan? Wow. Sebagai reporter opini Gino tentu akan melaporkan hal-hal yang fakta, di mana di jantung Kota Bau-Bau, jika Anda lapar, datanglah ke sekitar stadion karena di sana murah meriah. Wow. Menyikapi hal ini, Opini Gino Television Indonesia tentu saja akan membawa Anda secara dekat. Mari kita lihat secara dekat sebagaimana para ibu-ibu yang menyajikan makanan khas, dan Anda bisa makan siang,
dan makan malam di sekitar stadion ini, di mana harganya murah-murah. Untuk ongkos nasi bungkus atau satu kali makan saja itu hanya sebesar Rp12.000. Tetapi bukan Rp12.000-nya menurut para pedagang-pedagang sebagaimana Ibu Erni ini. Ibu Erni ini menyebutkan bahwa 12.000, tapi jikalau 1.000 orang yang datang, nah berapa jumlahnya? Inilah merupakan salah satu contoh atau merupakan merupakan perputaran ekonomi yang cukup tinggi di sekitar kota Bau-Bau. Karena itu, jika orang Bau-Bau atau orang di kota Bau-Bau menyebutkan bahwa pasar di wilayah kota Bau-Bau itu dapatlah disebutkan pasar sepanjang jalan. Karena sepanjang jalan di wilayah kota Bau-Bau itu berbagai macam jajanan hingga kuliner dan juga warung-warung makan yang representatif, juga makanannya sangat sehat-sehat dan enak-enak karena rempah-rempahnya adalah merupakan rempah-rempah buatan lokalan. Karena di sini di Pulau Buton cukup komprehensif jika kita bicara rempah-rempah, karena wilayah ini adalah wilayah jalur rempah, di mana jalur rempah yang membuat daerah Kesultanan Buton ini dikunjungi oleh berbagai macam bangsa. Bahkan dapat dikatakan bahwa Kesultanan Buton adalah kesultanan yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Wow kan? Wow. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Erni, tentu saja ini merupakan salah satu awal dan kita membuka tabir apa yang saat ini berada di jantung kota Bau-Bau. Dan perlu Anda tahu bahwa Ibu Erni di wilayah stadion ini tidaklah sendiri, melainkan ada 202 tempat untuk yang bisa kita memilih makanan kesukaan kita. Tentu saja Anda akan memilih makanan apa saja, di mana makanan-makanan khas yang untuk menyantap pagi, siang, hingga malam. Tak jarang di antara mereka membawa keluarganya dan anak istrinya untuk datang menikmati santapan-santapan para ibu-ibu yang sedang melakukan jualan di sekitaran stadion dan masjid yang maha dasar ini, di mana yang ada di sekitar ini bukan saja masyarakat biasa, melainkan kalangan mahasiswa yang berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam di wilayah kota Bau-Bau. Lihat saja masjid yang ada di hadapan kita itu adalah merupakan masjid yang ikut menopang bagaimana keolahragaan atau para olahragawan. Jika mereka tiba saatnya untuk sholat, maka mereka tinggal menyeberang dari stadion ke tempat ibadah masjid tersebut. Sehingga di lain pihak juga, jika Anda lapar, tentu saja para ibu-ibu yang sebagaimana yang ada di hadapan kita ini akan memberikan layanan untuk santap siang, malam maupun hingga larut malam. Mereka selalu siap untuk melayani para pelanggan-pelanggan, para pramu-pramu saji yang ada di sini. Mereka mempersiapkan dirinya dan baktikan dagangannya hingga habis. Karena itu, jika belum habis dagangannya, maka mereka belum pulang. Demikian laporan reporter television Opini Gino kali ini. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa like,